Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah seharusnya dan selayaknya sebagai manusia yang berakal, kemudian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah atas segala ciptaan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salamnya senantiasa kita sampaikan juga dan pula kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliaulah yang membawa dari zamannya kegelapan atau zamannya kebodohan sampai zamannya terang benderang, atau zaman yang penuh dengan kemajuan seperti sekarang ini. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kakak sudah sampaikan beberapa kejadian yang luar biasa pada saat lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW maupun malam hari sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana pada saat itu 14 menara yang berada di Raja Persia atau Persia saat itu ternyata roboh atau hancur. Kemudian di sisi lain ternyata api dari orang-orang Majusi yang menyembahnya selama beratus-ratus tahun, ternyata api tersebut tiba-tiba padam pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini merupakan contoh dari kejadian luar biasa sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Ya, oleh karenanya hari ini insya Allah kakak akan melanjutkan kejadian luar biasa yang belum sempat kakak sampaikan di pertemuan sebelumnya. Sebelum itu kita buka terlebih dahulu dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka di halaman ke-91. Baik, di sini kakak akan bahas bagaimana salah satu kejadian luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung pada saat itu. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwasanya pada saat Nabi Muhammad SAW di masa kecil, tepatnya di usia 4 tahun, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Apa itu kak? Yaitu dibelah dadanya. Ya, dadanya dibelah oleh malaikat Jibril, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang mengembala. Ya, ternyata didatangi oleh malaikat Jibril. Ya. Kak, di mana posisinya? Ada yang mengatakan pada saat itu masih diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, karena Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah selama 4 tahun. Ya, jadi ketika usia 4 tahun ini, saat mengembala kambing pada saat itu ternyata Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian dibelah dadanya. Tujuannya untuk apa kak? Yaitu untuk dikeluarkan segumpal daging, yang mana segumpal daging itu adalah hati. Jadi hatinya ini diambil, kemudian dibersihkan gumpalan-gumpalan itu dari darah yang warna hitam. Ya, jadi yang warna hitam ini diibaratkan sifat-sifat kotor yang dimiliki oleh manusia. Sehingga sifat-sifat tersebut dijauhkan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi gumpalan hitam tersebut dibuang jauh-jauh, kemudian dimasukkan dengan sifat-sifat yang baik ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah salah satu kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW pada usia 4 tahun. Beliau dibelah dadanya, hatinya diambil, kemudian dibersihkan dari gumpalan-gumpalan hitam atau dari sifat-sifat kotor, kemudian dimasukkan dengan sifat-sifat yang baik, kemudian dikembalikan lagi. Ini ya, salah satu hal luar biasa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun contoh yang lainnya, yaitu yang mana pada masa Nabi Muhammad kanak-kanak atau anak-anak, pada saat itu di kota Mekah terjadi peristiwa yaitu panceklik atau musim panas yang sangat lama. Sehingga hal ini menyebabkan masyarakat Quraisy pada saat itu tentu ya kekeringan, karena lembah-lembah kering, sehingga hasil-hasil dari pertanian maupun hasil-hasil lainnya itu
bermasalah dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ini berkata kepada pamannya Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, ya, bahwasanya ia melapor bahwasanya banyak orang-orang yang kelaparan dengan panas yang berkepanjangan tersebut. Ya, sehingga Abu Thalib ini berinisiatif untuk meminta hujan. Ya, dan beliau membawa Nabi Muhammad SAW dan menyandarkan ke dinding Ka'bah. Ya, ternyata setelah itu, setelah Nabi Muhammad yang masa kanak-kanak tersebut memegang jari jemari Abu Thalib atau pamannya, ya, tidak lama kemudian panas yang sangat terik pada saat itu, yang sehingga menyebabkan kekeringan, menyebabkan banyak orang yang kelaparan, ternyata seketika berubah menjadi gumpalan hitam awan sehingga menyebabkan atau turunnya hujan pada saat itu. Ya, bahkan hujannya sangat lebat. Sehingga disinilah salah satu kejadian luar biasa yang mana dialami oleh kaum kafir Quraisy pada saat itu, yang mana merasa kelaparan atau karena disebabkan oleh musim panas yang berkepanjangan. Namun berkat mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata turunlah air hujan pada saat itu, sehingga orang kafir Quraisy tidak mengalami kekeringan kembali serta tidak mengalami kelaparan kembali. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun di bagian yang terakhir, ya, di sini yaitu pertemuan dengan pendeta Bakhira. Ya, yang mana pada saat usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW ini diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syams. Adapun pada saat istirahat, tepatnya di Basrah, ya, Abu Thalib beristirahat. Ya, kemudian di situ terdapat seorang pendeta yang bernama Bakhira atau nama lainnya yaitu Bukhara. Ada yang menyebut Bakhira, ada Bukhaira. Beliau adalah salah seorang pendeta atau ahli kitab. Jadi pada saat melihat rombongan dari Ka'bah, yaitu rombongan dari Abu Thalib beserta teman-temannya beserta kaum Quraisy yang melakukan perdagangan pada saat itu, ya, ia mendatanginya, yaitu pendeta itu mendatangi, dan pendeta itu melihat ada tanda-tanda keberadaan diri Nabi Muhammad SAW atau Nabi terakhir. Ya, beliau sambil mengatakan bahwasanya beliau menemukan Nabi Muhammad pada saat itu di usia 12 tahun. Kemudian si pendeta ini kemudian menyampaikan bahwasanya anak ini kelak atau di masa mendatang di masa depan akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ia akan menjadi pemimpin bagi seluruh umat manusia. Tentu hal ini tidak serta-merta diterima oleh Abu Thalib atau pamannya. Ya, maka Abu Thalib ini bertanya atas jawaban atas pernyataan dari si pendeta tersebut. Lalu Abu Thalib ini berkata, "Mengapa Anda atau Bukhaira atau Bukhara ini atau pendeta si ahli kitab ini mengatakan dengan demikian?" Ternyata pendeta ini menjawab bahwasanya ketika para kafilah dagang yang mana di dalamnya terdapat Abu Thalib beserta Nabi Muhammad SAW, ketika turun bukit, ternyata beliau atau si pendeta ini menyaksikan bahwasanya batu-batu dan pepohonan yang dilewati oleh kafilah tersebut ternyata sujud kepadanya, bersujud kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini tentu tidak akan terjadi kepada siapapun terkecuali kepada seorang nabi, lebih tepatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau juga mengatakan bahwasanya atau si ahli kitab ini menyampaikan bahwasanya ia juga melihat ciri-ciri, yang mana ciri-ciri tersebut mengenal dari dia diketahui dari kitab-kitab yang ia ketahui, ya, kitab-kitab yang telah ia baca, kitab-kitab yang sebelum datangnya kitab Al-Quran. Jadi pendeta atau si ahli yaitu pendeta ini, yaitu pendeta Bakhira ini tentu mengetahui dari kitab-kitab yang telah ia baca bahwasanya akan ada utusan dari Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan tanda-tandanya pun sudah dijelaskan di dalam kitab tersebut. Sehingga di akhir, sebelum perpisahannya dengan Bakhira antara Abu Thalib, Nabi Muhammad beserta pendeta tersebut, yaitu Bakhira, beliau menyampaikan atau si Bakhira ini menyampaikan bahwasanya
agar menyarankan Abu Thalib agar Nabi Muhammad SAW agar segera dibawa ke Mekah atau kembali ke rumahnya. Karena tentu hal ini dikhawatirkan akan ada orang-orang yang ingin berbuat jahat kepadanya. Ya entah itu membunuhnya atau merampoknya atau mungkin mengambil dirinya, yaitu mengambil diri Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau menyarankan agar Abu Thalib segera membawa Nabi Muhammad SAW untuk kembali ke Mekah. Seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kakak rasa cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau terpleset ya, dan lain sebagainya yang kurang tepat. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.